Kalau mindset dari mereka itu judi, ya silakan lakukan. Oke. Kalau mindset judi adalah uang hilang atau uang gede gitu ya. Iya, Itu betul. mindset judi ya, mindset judi. Silakan lakukan karena memang itu benar gitu. Founders Theory. Hai Fox, hari ini kita kedatangan Mas Dodi Mardiansyah, Head of iPod Fund. Mas Dodi, Halo Mas Adit. terima kasih sudah luangkan waktu. Sama-sama. Saya penasaran sama hal yang dibuat oleh iPod Fund. Oke. Sesuatu yang belum ada di Asia dan mungkin bahkan di dunia ini salah satu yang pertama. Iya betul, kita belum menemukan seperti ini sih. Ya, saya jujur aja muter-muter, saya juga bingung kenapa. Apakah alasannya lebih ke legalitasnya, ataukah ke kemampuan teknologinya, atau ke goodwill-nya. Tapi yang pasti, iPod Fund bikin Power Fund Series, sesuatu yang ngegabungin reksadana dan ETF, tapi hanya good point-nya saja. Betul. Nggak ada kelemahan-kelemahannya ETF sama reksadana yang diambil. Dan kenapa selama ini di dunia dan di Asia nggak ada yang bikin kayak gitu? Ya, mungkin ini kita juga melihatnya adalah ini dari customer voice. Jadi kita tahu pain point dari reksadana saham di Indonesia kan kita bilang porsinya tidak cukup besar ya. Rata-rata kalau reksadana terkenalnya adalah money market atau fixed income gitu. Jadi kayak reksadana saham equity fund ini kurang apa ya? Kurang seksi lah gitu. Terus kita juga berpikir bahwa dari segi bisnis reksadana saham kan jauh lebih menguntungkan baik untuk customer maupun bagi kita sebagai platform dan juga sebagai MI ya. Jadi kita merasa gimana caranya nih untuk membuat reksadana saham yang benar-benar kayak bisa dibilang adalah meningkatkan confidence level orang untuk menaruh duit lebih di reksadana saham. Nah ini jadi berangkatnya ini dari customer voice, kita sempat untuk kayak survei beberapa customer kayak mulai dari orang yang memang sudah berinvestasi di reksadana saham maupun orang yang masih berinvestasinya di reksadana pasar uang ataupun reksadana fixed income gitu. Oke. Nah jadi itu base-nya itu dari situ dulu gitu. Menarik. Di reksadana saham, Ya. umumnya kan kita hanya bisa transaksi ya dari nilai akhir hari itu. Betul. Bukan real time pricing. Betul. Tapi ini reksadana, tapi bisa transaksinya real time pricing. Betul, real time pricing. Jadi kita bilangnya bahwa reksadana saham itu kan underlying-nya atau acuan harganya itu adalah dia dibeliin saham gitu. Ya. Beberapa kumpulan saham dijadikan satu, dibungkus menjadi sebuah reksadana saham. Ya. Dimana namanya saham di jam market jam 9 sampai kurang lebih jam 4 sore itu kan harganya bergerak. Iya juga ya. Betul. Secara teknis itu sangat sulit kalau disebut real time pricing karena kan faktor yang mempengaruhi pricing itu banyak sekali gitu ya. Betul. Jadi bener-bener saham itu kan harganya bergerak, tapi reksadana saham kenapa harganya nggak bergerak padahal dalemannya yang tadi saham kita gabungin jadi satu itu bergerak gitu. Nah kita merasa bahwa real time pricing itu penting gitu. Penting karena apa ya, kita mau kasih tahu adalah duit mereka saat real time ini mark to market, kita ngomongnya bener-bener di market dia sekarang harganya berapa. Sementara kalau reksadana yang sekarang ada itu kan harganya itu berubahnya itu cuma sehari sekali dan harga akhir hari. Jadi kalau misalkan di tengah jam market misalkan contohnya ya jam 11 pagi atau jam 11 atau jam 2 siang gitu. Harganya lagi tinggi atau turun itu nggak bakal reflect karena dia cuma meng-capture harga akhir hari. Ya. Mau kalian bertransaksi di jam berapapun ya yang di-capture harga akhir hari untuk reksadana saham. Ya. Gitu. Jadi reksadana yang real time pricing itu udah sesuatu yang unik menurutku. Ya. Tapi di sisi lain transparansi. Sejauh ini memang bukannya kita terlalu malas buat nyari, tapi rata-rata memang nggak ada reksadana yang buka 100% portofolionya. Kalaupun dibuka paling 40 sampai 60%. Betul. Ini dibuka 100% Dibuka portofolio. 100%. Jadi kita ini salah satu customer voice juga bahwa orang berinvestasi di reksadana saham itu rata-rata porsinya itu nggak besar lah. Dia berinvestasi di reksadana saham tapi juga berinvestasi di misalkan reksadana pasar uang dan segala macam. Tapi di reksadana saham ini di beberapa case yang kita lihat adalah tidak terlalu sebesar di reksadana pendapatan tetap dan segala macamnya. Nah kita melihat bahwa kenapa sih kalian nggak berani taruh banyak duit di reksadana saham gitu secara porsi gitu. Nah rata-rata mereka itu kasih input ke kita adalah
itu tidak adanya transparansi dari reksadana saham, kan ada harganya tuh. Harganya itu saham apa aja yang membuat harga itu naik turun, kita tuh tidak bisa melihat 100%. Ya, betul. Karena mereka itu hanya melihat yang namanya, kalau Top 10 teman-teman, biasanya ya? iya, kalau teman-teman reksadana mungkin tahu namanya fund fact sheet. Di mana fund fact sheet itu kalian bisa ngelihat adalah top 10 underlying-nya, top 10 sahamnya. Kalau misalkan di reksadana tersebut ada sahamnya 20 saham, yang dikasih tahu cuma 10-nya. Ya. Dan secara weightingnya biasanya itu mengcover ya 40-60% dari total portfolio. Dan itu membuat mereka itu agak khawatir dalam artian sisa dari portion yang tidak terlihat itu Mainnya saham kemana apa gitu ya? Ya, saham apa yang dia beli? Pasti beli saham, tapi saham apa? Nah, kan banyak nih sekarang saham-saham yang kayak memang retail investor sudah mau hindari gitu, Red takutnya flag. red flag bagi mereka gitu. Nah, karena mereka tidak ada celah untuk melihat tersebut, mereka itu secara confidence level itu agak kurang yakin di situ. Ditambah lagi fun fact sheet itu kan di-update-nya itu sebulan sekali nih, Mas Adit. Ya. Dimana sebulan sekali itu ya kita bisa bilang ya Masih banyak celah dan kelonggaran betul keamanan lah ya. di situ Jadi ya. dia tidak bisa melihat secara real time lah Ya. gitu. Apa yang saya mainin di tanggal 12 sampai 20 ya bisa sudah berbeda di tanggal 30 gitu ya. Nah, bisa jadi bisa tidak Ya. itu ya. Tapi itu salah satunya mungkin orang di reksadana saham ya jadinya agak concern karena Agak kan kalau concern, cuma betul. lihat top 10. Tapi sekarang gini ya. Bayangin, satu reksadana itu umumnya pakai nilai NAB atau NAV Betul. harian, akhir hari, ini bisa real time. Kedua, transparansinya 100%. Betul. Yang ketiga, yang aku pelajari di iPod Fund adalah biasanya kalau kita mau cairin dananya, mau ambil dananya, itu bisa butuh waktu kalau umumnya orang 3 sampai 7 hari. Betul. Di iPod Fund 2 hari. Nah, jadi di reksadana saham itu kan aturannya tuh up to 7 hari ya. Up to 7 hari. Tapi Maksimal. maksimal gitu, 7 hari kerja, bukan 7 hari Ya. 7 hari kerja. Nah, kalau di pada umumnya reksadana saham pada umumnya itu mungkin bisa ya 4 hari, 3 hari, 5 hari dan segala macamnya. Selain dari angka tadi 3, 4 hari, 5 hari, 6 hari atau 7 hari itu kan ada yang namanya ketidakpastian. Ketidakpastian tuh ini cairnya ke rekening saya ini tanggal berapa. Ya. Ketidakpastian itu sangat-sangat jadi concern juga. Ya. Karena kan orang rata-rata kenapa sih dana darurat? Kalau sekarang kan banyak ngomong dana darurat ditaruhnya di reksadana pasar uang karena cairnya cepat gitu dan Ya. pasti gitu, cairnya cepat. Nah, kalau di reksadana saham itu kan udah agak lama dan Nggak tidak ada pasti pasti. gitu. Nah, makanya si Power Fund Series ini kita menjamin bahwa pencairan dana redemption itu yaitu adalah T+2 atau 2 hari kerja setelah Anda melakukan Itu penjualan. sesuatu yang digaransi. Sesuatu yang digaransi. Kita Jadi garansi. nggak bisa T+2 tiba-tiba cairnya 7 hari juga. Nggak. Kita itu garansi bahwa itu pasti T+2 masuk ke RDN kalian. Nah, Gitu. karena ini founders teori, kita tuh juga pengen tahu sebenarnya adalah penonton kita ini rata-rata entrepreneur dan I see. investor. Ya, Penasarannya kita adalah kenapa selama ini tidak ada yang mikir ke situ. betul. Karena menurut saya bahwa redemption ini dari pertama kali reksadana ada di Indonesia tahun 95-96 gitu. Memang reksadana saham ini memang seperti ini gitu. Memang membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding dengan reksadana contohnya pasar uang gitu. Dan itu memang dari dulunya seperti itu, jadi seperti Kebiasaan mindset gitu yang sudah terbuat bahwa reksadana saham ya memang membutuhkan waktu yang lebih lama gitu. Nah, padahal dari kita sendiri kita berpikirnya adalah apa yang kita bisa improve, akhirnya kita improve dari sisi proses dan juga teknologi. Intinya kita bisa menjamin bahwa saat customer atau investor redeem atau menjual reksadananya, yaitu reksadana Power Fund Shares yang dia punya, itu 2 hari itu udah pasti masuk ke RDN mereka. Dan Seperti itu lebih ke sisi teknologinya teknologi dan proses yang kita improve. daripada bicara tentang goodwill si reksadana itu sendiri gitu ya. Betul. Menarik. Mungkin juga karena tahun 2007 pemain retail cuman ada 400.000 orang. Terus sekarang udah 13 juta. 13 juta sekarang. Jadi peningkatannya signifikan. Di Sangat 2014 aja udah 6 jutaan. Jadi dengan begitu kan artinya dengan peningkatan signifikan mungkin orang seperti iPod Fund baru mulai menyadari, wih ini retail nih pasarnya lumayan besar kok. Dan masih akan besar selanjutnya. Gitu, baru 13 juta. Nah, itu salah satu yang mengapa kita mengadakan kayak survei untuk tahu. Jadi kayak
Karena kan kalau kita cuma bikin produk dijual ke customer kayak oh ini produknya yaudah kita pelajari gimana. Tapi kalau kita pengen belajar dari customer, kasih dong input ke kita. Menarik. Seperti apa ya kok Jadi produk yang kalian feedback mau. customer itu yang nentuin arah produk developmentnya mau kemana gitu ya. Betul, ini di reksadana saham ini adalah salah satu yang kita pikirkan seperti itu. Karena kita Masuk akal. yakin bahwa voice customer itu pasti real customer tension, dia mikirin banget gitu. Iya, Kenapa benar. confidence levelnya nggak tinggi di reksadana saham, makanya kita tanya ke mereka. Menarik. Yang juga menarik adalah memang tadi kalau tentang opsi mau pakai real time pricing kan itu juga ada opsi mau pakai yang NAB akhir atau mau pakai yang real time. Jadi cara reksadana lama buat ngambil harga masih bisa dipakai Betul. maupun yang real time pricing. Tapi ngomong-ngomong tentang reksadananya, sepengetahuan saya Indo Premier itu kan ada reksadana iGrade sama High Dividend 20. Betul. Itu High Dividend 20 itu masuk top 5 dari mungkin 100-150 reksadana dihitung dari nilai returnnya gitu ya. Betul. Itu masuk top 5 ya. Betul. Jadi dua produk kita itu reksadana Pevindo iGrade dan juga reksadana High Dividend 20 itu adalah dua produk unggulan dari Power One Series. Dimana kita ngomongnya adalah returnnya di sini dia itu di return 3 tahun terakhir itu per 27 September kemarin ya. Ini aku nggak tahu launching bakal naik publish atau kapan ini nih ya? ya gitu. Per 27 September kemarin kita itu ada di angka 50% ke atas di 3 tahun terakhir. Returnnya ya. Returnnya. Jadi kita merasa bahwa tadinya produk ini adalah ETF gitu, di mana Iya. cuman bisa dijangkau oleh customer yang Ya, ikan modalnya kakap besar. lah. Modalnya besar. Nah, sekarang customer retail pun bisa menikmati produk Pevindo iGrade, reksadana Pevindo iGrade sama reksadana High Dividend ini untuk kayak dinikmati ke retail investor gitu. 3 tahun 50% tuh cukup menarik Iya. karena compare ke IHSG-nya aja mungkin IHSG ada di angka 27 sampai 32% gitu. Betul. Almost double. Ya, hampir 2 kali lipat. Betul, Dan almost yang menarik adalah kalau misalnya saya mau invest di satu reksadana saham, jujur aja yang paling penting tuh yang poin belakangan tadi. Kalau tentang dia real time pricing atau enggak, Ya. dan teknologi pencairan segala macam, tapi returnnya kecil, itu juga nggak menarik. Betul. Ya kan? Balik lagi investasi ada yang dihitung adalah returnnya seperti Iya. apa. Betul. Nah, umumnya teman-teman pebisnis, kalau kita punya sederhananya makanan yang enak banget, kita nunggu lebih lama buat makanannya jadi, itu lebih nggak masalah. Kalau makanannya enak banget, Kalau makanannya ini enak banget. makanannya enak banget, harganya lebih mahal, nggak masalah. Betul. Tapi biasanya karena seperti itu, maka rata-rata makanan yang enak banget, ya kadang-kadang kita lebih maklum kalau pelayanannya agak jutek, harganya mahal, nunggunya lama. Nunggunya agak lama, betul. Sedangkan kalau ada saingannya bilang, oke, sekarang saya mau bikin saingan restoran samping. Saya bikin restoran yang harganya murah, nunggunya nggak lama, pokoknya cepet, pelayanan ramah. Tapi kalau rasanya kurang enak, gimana pun saya akan tetap pilih ke restoran yang enak. Rasanya enak betul. Nah, sedangkan ini adalah saya anggap restoran yang enak, tapi berusaha mengevaluasi diri bahwa iya kenapa harus 7 hari kalau bisa 2 hari? Kenapa harus NAB akhir kalau bisa real time? Kenapa harus kasih top 10 kalau bisa transparansi? 100%. Nah, menurut saya itu baru indikasi profesionalisme yang bakal bikin, ya mungkin iPod Fund bisa dibilang yang pertama. Tapi kan nggak menutup kemungkinan setelah ini orang akhirnya ikutan. Betul. Apakah sudah ada tanda-tanda ke situ? Ada yang ikut-ikutan? Saat ini sih belum ada ya. Karena kita yakin bahwa ini dari sisi teknologi dan improvement dari proses di belakangnya ini Sulit ditiru ya? sulit ditiru. Kita merasa ini adalah salah satu inovasi yang dilakukan oleh tim produk dan juga tim manajemen setelah melihat dari customer pain point, dan mereka yakin bahwa ini tidak mudah untuk diduplikat seperti itu. Oh, menarik. Bahkan sampai di dunia juga belum ada yang model begini ya. Saat ini sih kita coba cari-cari apakah ada model serupa, produk serupa dengan Power Fund Series yang kita keluarkan ini, kita sih belum lihat ada ya. Menarik gitu. ya. Ih, bangga loh. Karena itu muncul dari Indonesia. Ini Indo Premier kan murni pure Indonesian Indonesia. company ya. Pure Indonesian company kita. Menarik, menarik. Dan dari Indonesia lahir, aku sebutnya reksadana super. Tapi kalau kalian sebutnya bukan reksadana biasa gitu Bukan ya. reksadana biasa, Ya, betul. Anak milenial banget ya. Iya. BBB dari situ ya. Betul, BRB bukan Sekarang jadi reksadana BRB. biasa gitu. Iya. Karena kita benar-benar melihat bahwa dari segi reksadananya sendiri ya,
kalau teman-teman mungkin di beberapa milenial Gen Z gitu kan banyak yang udah bermain saham. Kalau saham kan banyak inovasinya tuh. Betul. Misalkan contohnya inovasinya sekarang itu misalkan ARB misalkan dari segi FCA. Ada FCA, jadi saham itu tadinya minimal harga 50 bisa turun ke bawah 50, itu kan saham itu banyak inovasinya. Ya. Dari segi situ, terus juga dari segi misalkan contohnya dari saham ada account margin, ada account apa gitu. Banyak inovasi yang bisa dilakukan untuk pinjam modal dan segala macam. Reksadana kan belum pernah ada inovasi yang gede gitu. Betul. Hampir nggak ada lah. Hampir nggak ada gitu. Dari tahun 95 dilonjorin ya. Betul, makanya kita berpikir bahwa oke, nggak ada inovasinya. Padahal dari 13 juta investor di Indonesia saat ini paling gede itu reksadana. Paling gede investor reksadana. Nah, makanya kita melihat bahwa kue untuk kita berkreasi di reksadana ini cukup apa kita bilang cukup make sense untuk kita terjun di situ gitu. Betul. Cukup positif bahwa kita terjun di situ dan juga kita sangat optimis bahwa produk ini bakal set new standard dari reksadana Indonesia. Betul. Dan pastinya orang juga menyadari gitu apa yang membedakan reksadana ini dengan yang lain dan langsung bisa dibuktikan kayak tadinya saya beli reksadana ini bener nggak sih apa yang dikatakan oleh Ipot Fund? Ya. Reksadana ditutup-tutupi tidak real time, bener nggak gitu, dan langsung lihat di aplikasi kita, nggak usah beli, lihat aja dulu gitu. Karena kan di reksadana kan kalian nggak usah beli untuk membuktikan untuk kayak harganya real time dan portfolio transparan, nggak mesti transaksi, kalian lihat aja dulu. Ternyata kalau misalkan bener dan itu akan meningkatkan confidence level, karena kita yakin confidence level yang meningkat itu akan memberikan long motivation ke mereka untuk kayak yakin gue di produk ini, seperti itu. Kalau bahasanya Prof. Renald Kasali, Ipot Fund itu disruptor. Disruptor itu artinya benar-benar set new standard. Itu bahasa paling tepat adalah set new standard. Artinya sebelum ada Ipot Fund bikin Power Fund Series, ya reksadana saham bermain dengan cara standar ya seperti biasa. Ya yang dikasih tahu top 10-nya aja. Toh dengan begitu pun ya legal dan diperbolehkan. Memang itu udah cukup. Ya nggak usah demand lebih lah. Tapi kan gimana pun ketika ada sesuatu yang bikin new standard, yang lain jadi nggak relevan lagi. Gimana pun jadi mikir kan kayak, kenapa harus yang ini? Kalau yang ini returnnya tinggi banget, top 5 return se-Indonesia dari ratusan reksadana ini top 5. Terus dilihat portofolio 100% dibuka. Terus 2 hari pasti cair. Terus dan segala macam kelebihan tadi bisa real time dan akhirnya kan mereka semua akan ya pasti harusnya ya mau nggak mau akan ngikutin. Semisal nih, ini dari sudut pandang Mas Dodi ya. Semisal setahun 2 tahun dari sini mereka mencoba dengan segala cara walaupun nggak prima tapi akan coba at least bisa menyerupai 70% teknologi yang dibikin sama Ipot Fund. Ipot Fund akan ngelakuin apa? Ketika kompetitornya, karena ini kan permasalahan umum orang. Apa yang akan dilakuin oleh Ipot Fund ketika kompetitor mulai meniru USP yang sekarang masih satu-satunya ini? Kalau dari kita mungkin 1-2 tahun itu ada yang bakal mencoba gitu. Misalkan terjadi ada yang kayak bisa menyerupai dari produk kita happy. Kita happy karena kenapa? Ini dengan adanya kita kompetisi, kita sebagai company berkompetisi, sebuah brand berkompetisi, kompetisinya sehat. Dan impactnya itu adalah ke retail investor gitu. Kita sangat happy. Dan di situ saat nanti kompetitor bisa mencapai level yang sama dengan kita, mungkin kita bakal melakukan inovasi-inovasi yang lain gitu. Jadi intinya dengan apa yang kita lakukan sekarang dan nantinya akan ditiru, kita sangat happy karena itu impact to retail investor, which itu salah satu memang misi kita. Gimana caranya retail investor itu bisa berkembang di Indonesia. Nggak cuma dari segi orang yang berinvestasi, tapi mereka merasakan manfaat dari investasi yang benar-benar pro terhadap mereka gitu. Lebih ke arah situ kita melihatnya adalah persaingan ini cukup baik. Makanya kita berani gembor-gembor karena apa? Kita tidak melakukan hal yang merugikan siapapun. Sama sekali nggak predatory apapun kecuali predatory creativity. Ya kan? Predatory improvement artinya. Improvement, betul. Ya inilah yang aku sebut mindset. Jadi teman-teman penonton jadi memahami bahwa mindsetnya trendsetter harusnya begini. Ketika membentuk tren, ketika yang lain ikut bukannya malah marah-marah atau kesel, justru harusnya kebalikan happy karena satu udah merubah industri. Industri jadi berubah. Permainan jadi bukannya banting-bantingan harga, main
main ya culas-culasan lah gitu, tapi malah main kreatif-kreatifan dan main teknologi. Karena ini kan bukan cuma tentang goodwill. Betul. Pun reksadana lain mau melakukan yang sama, kalau teknologinya nggak mumpuni ya nggak bisa. Nggak bisa, betul. That's why mereka harus improve. Oke, selama ini mungkin investasi ke teknologinya yang nggak terlalu maksimal. Bisa jadi lebih misalnya let's say investasi ke marketing dan segala macam. Banyak sisi Sekarang kan lain. jadi mulai berpikir jadi kayaknya teknologi kita harus dibikin lebih canggih lagi. Gimana caranya supaya bisa e-pot fund bisa 2 hari. Kok misalnya let's say saya punya reksadana kita kenapa 7 hari, kenapa 5 hari? Kalau bisa 2 hari kan jadi nggak relevan. Saat yang lain 5 hari, 7 hari dan tanpa kepastian, terus ada satu yang bikin kepastian kan kita jadi kayak risih juga. Ya. Kok kompetitor itu bisa, kok kita nggak bisa? Iya Pak, bisa, tapi susah Pak. Nah, dari kalimat Prof. Galloway, dia bilang ini unfair advantage. Sebenarnya yang diciptain sama e-pot fund ini bikin unfair advantage. Sesuatu yang kalau Amazon, dia bikin rata-rata pengiriman yang lain 2 hari. Ya. Amazon bisa bikin pengiriman tuh cuma lebih cepat 1 hari, tapi investasinya itu sebenarnya signifikan. Dia bikin gudang di titik yang lebih banyak. Betul. Dengan investasi ratusan miliar hanya untuk mempercepat pengiriman tadinya 2 hari jadi sehari. Nah, saya yakin di belakang ini e-pot fund itu nggak kebayang investasi nilai investasi rupiah yang dikeluarin dan tim yang effort buat bikin untuk teknologi ini terjadi bikin gitu teknologi ya. ini terjadi. Jadi makanya Oke. pas dibilang ada yang mau niru mungkin agak senyum-senyum karena ya lu coba aja kalau bisa gitu kan. Kalau bisa gitu kan ya. Dan kita berharapnya juga nggak apa-apa bisa Iya. gitu. Karena kan setiap investor juga bisa merasakan jadinya seperti itu. Menarik. Kita tarik ke makro sedikit, Mas Oke. Dodi. Dengan pemerintahan baru dan politik itu pasti selalu mempengaruhi regulasi selalu mempengaruhi industri. Untuk konteks reksadana saham dan e-pot fund sendiri, kira-kira di pemerintahan baru, apa harapannya ke depan? Regulasi di Indonesia supaya mendukung retail investor dan ekosistemnya. Oke, jadi kalau kita ngelihat dari segi apa yang kita harapkan dari pemerintahan baru, pastinya pemerintahan baru kan kalau kita bilang sekarang ini pemerintahan juga udah mulai kayak membranding bahwa investasi itu sesuatu yang penting ya. Contohnya Betul. dia bilang adalah ada produk ori gitu ya kan. Benar-benar kayak obligasi dari pemerintah gitu kan. Betul. Obligasi dari pemerintah mereka juga membrandingkan gitu. Kita pengennya adalah pemerintah juga tetap kayak memberitahu bahwa pemerintah banyak loh sekarang. Karena kan investasi itu bisa dibilang naiknya signifikan, tapi investasi yang salah pun naiknya juga signifikan. Investasi bodong lah. gitu Bodong betul signifikan gitu. Nah, itu adalah gimana caranya pemerintah itu mungkin dari segi peraturan-peraturan yang terkait dengan produk, mereka lebih ke arah kayak tinjau ulang. ya. Contohnya yang saat ini yang terjadi gitu. Ya, ini kan aspirasi. Aspirasi Jadi ini gitu. bukan suatu kritik gimana, ini hanya Ya, aspirasi. Siapa aspirasi. tahu ditonton sama yang bersangkutan, Betul. aspirasi ini oh gitu ya. Gitu. Betul. Contohnya yang kita udah lakukan gitu. Kita melihat bahwa customer invest di reksadana saham 10 juta. Cepet. Apa yang membuat customer tidak boleh mengetahui 100% 10 juta itu dibelikan apa saja? Oke. Apa yang membuat gitu? Apa salahnya? Kalau dibikin aturan harus transparansi. Harus transparan 100%. Harusnya retail investor akan jadi lebih senang. Betul, lebih senang gitu. Walaupun kita nanti ngomongnya adalah retail investor kan juga nggak ngelihat juga dan segala macamnya. Itu urusan retail investor. Urusan karena investor juga ada loh yang kritis. Betul. Kita juga karena kita udah 1,3 juta customer ya. Kita tuh punya customer yang 1,3 kritis. juta ya? 1,3 juta customer. Kita punya customer yang kritis dan kita apakah kita kesal apa enggak? Enggak, happy kita. Dia tahu kalau misalkan kita ada kekurangan sedikit dan dia yang ngoreksi gitu. Dia Which is good. Which is good bagi kita gitu. Nah, makanya kita pengen adalah melihat retail investor adalah sebagai partner. Kita harus fair ke mereka untuk seperti itu. Dan yang kedua, pastinya ya kalau kita lihat mungkin aku nggak tahu statistik detailnya, tapi kan duit yang ditransaksikan, uang yang berputar di investasi ilegal itu cukup besar. Oh parah. Cukup besar. Makanya pas aku ngelihat bahwa kadang ada yang bilang ya, oh yang kena investasi ilegal orang menengah ke bawah gitu. Faktanya Tapi enggak loh.
kok duitnya gede gitu. Kalau dikumpulin gitu ya. Ini emang duit orang yang banyak atau duitnya juga banyak gitu. Nah, aku juga belum terlalu banyak riset di situ, tapi itu adalah PR dari pemerintah gitu. Gimana caranya pemerintah itu untuk kayak endorse untuk investment legal yang memang dinaungi oleh mereka gitu. Thanks Mas Dodi bring it up tentang investasi bodong. Faktanya adalah beberapa orang bahkan tahu investasi yang dia pakai itu investasi bodong. Tapi karena janji returnnya itu sangat tinggi. Dan dia tahu ini bubble akan meledak bubble-nya. Dan Walaupun nggak tahu kapan ya. hanya dia berharap ya pokoknya gue bakal keluar sebelum bubble-nya meledak aja. Pasti. Nah, gimana ya maksudnya ya? Dari sudut pandang Mas Dodi, kalau penontonnya adalah ya orang yang memang sudah sadar ini investasi depan mata, investasi bodong lah. Udah jelas kok nggak ada OJK-nya, nggak ada Bapepti, udahlah itu udah bodong. Dia cuma bilang tersertifikasi oleh internasional gitu-gitulah biasanya kan. Oke. Mereka udah tahu ini sebenarnya bodong. Ya. Tapi mereka ya kayak orang main judi online, Mas. Orang main judi online kalau versi menengah ke bawah atasnya investasi bodong, anggap aja begitu. Betul. Orang main judi online sebenarnya kan secara sadar banyak yang sudah tahu bahwa ini tuh scamming. Udah jelas permainan. semuanya diatur, tapi tetap main. Karena masih berharap mungkin ya pokoknya nanti pas saya untungnya cukup besar saya keluar. Betul. Menurut Mas Dodi gimana cara mencerahkan mindset seperti ini, Mas? Nah itu balik lagi itu mindset, kalau misalkan ternyata mindset dia memang investasi ilegal ataupun judi online, aku kategorikannya di satu ya. Kalau mindset mindset dari mereka itu judi, ya silakan lakukan. Oke. Kalau mindset judi adalah uang hilang atau uang gede gitu ya. Iya, Itu betul. mindset judi ya, mindset judi. Silakan lakukan karena memang itu benar gitu. Tapi kalau misalkan kalian mindsetnya investasi, Iya. untuk kayak lebih ke arah gimana caranya membuat uang ini bekerja dan menghasilkan ke diri kita, mindsetnya investasi bukan judi. Kalian itu namanya investasi itu ada yang namanya butuh waktu. Nah, butuh waktu. Investasi itu bukan kayak tipikal untuk di reksadana sendiri ya. Bukan kayak kita itu adalah oke, kita invest sekarang, kita lihat 3 tahun lagi gimana. Instan kaya gitu ya. 3 tahun lagi gimana, lebih ke arah sekali lamsam gitu. Ya. Nah, kalau investasi itu kita selalu ajarin bahwa ada yang namanya rutinitas gitu. Itu adalah gaya hidup. Apa itu, Mas? Jadi kayak investment behavior yang harus dibangun. Jadi kayak untuk mendapatkan kayak misalkan duit saya nih mau target saya misalkan contohnya duit 1M di 3 tahun gitu ke depan gitu. Itu kan pastinya ada duit yang harus kita cari, kita kerja dan segala macam ya kan. Tapi untuk kayak mempercepat, kalau kita kerja doang ya duitnya stagnan. Kalau kita nabung per bulannya misalkan 30 juta ya 30 juta Ya, kemakan terus. inflasi lah udah pasti itu. Kemakan inflasi dan segala macamnya. Nah, kita butuh alat investasi untuk mencapai ke situ. Tapi rutinitas tetap dilakukan. Rutinitas tetap dilakukan untuk mendapatkan buying power tambahan lagi gitu. Jadi kalau konsep investasi adalah kalian butuh waktu. Tapi kita ngerti kalian butuh waktu, kalian butuh yang namanya investment behavior untuk tambah terus modal kalian supaya tetap ngegulung returnnya. Jadi kita berikan adalah solusi investasi di mana kalian itu tetap harus enjoy life, harus tetap kerja, harus benar-benar tetap beraktivitas seperti biasanya kalian, tapi harus investasi. Misalkan ada yang orang investasi mostly kebanyakan bulanan, ada yang selain bulanan, ada yang 2 mingguan juga. Ya. Nah itu adalah habit yang harus dibangun untuk kalian mendapatkan investasi untuk mendapatkan hasil yang maksimal adalah di kemudian hari. Jadi bukan lebih ke arah kayak oke, saya mau beli misalkan mobil 500 juta gitu. Mobil 500 juta, gue cuma punya duit 200 juta nih gitu. Gimana caranya ya supaya bulan depan bisa beli mobil 500 juta. Itu kan udah sesuatu mindset yang salah Lebih untuk ke judi itu. lebih ke judi gitu. Iya. Jadi kayak misalkan mau dapat ya dapat 100% bisa langsung 400 juta gitu. Iya. Tinggal dikit lagi 500 juta. Nah, tapi kalau investasi adalah membutuhkan waktu, konsistensi gitu. Jadi ada waktu dan konsistensi. Nah, setelah waktu dan konsistensi yang harus diketahui juga adalah pemilihan produknya itu. Nah, makanya kenapa kita saranin Power Fund Series gitu. Pertama yang tadi portfolio transparansi. Selain transparansi, dengan ada transparansi itu membuka tambahan value. Tambahan value adalah kita tahu nih reksadana saham yang kita buat ini dalamnya ada saham finance, ada saham misalkan properti, Ya. dan kita bisa meraba-raba atau kita juga bisa Arahnya kemana analisa gitu. Jadi misalkan di sini ada saham finance-nya banking gitu misalkan. Bank, gimana nih performance banknya kita ngelihat bahwa ada laporan keuangan dan segala macam, itu bisa dianalisa. Tapi kalau misalkan orang yang malas banget ngulik,
at least nih brandnya tahu, beritanya bakal gede. Kalau bank ini kenapa-napa nih berita saya pasti tahu, Ya. pasti muncul di TV. Kalau misalkan ternyata bank ini kenapa-napa, saya bakal mendapatkan informasi. Balik lagi ke properti. Oh properti sekarang, properti kan jelas ya. Real business kita kelihatan, oh properti ini lagi ngembangin wilayah ini bener gak nih, bener-bener berkembang gak dan segala macamnya. Ada real business yang kita bisa lihat gitu. Ya. Dan itu namanya diversifikasi. Jadi kita lihat, oh duit kita itu diinvestasikan di company-company yang real businessnya kita tahu. Ya. Gitu tahu. Dan kalau misalkan company besar karena udah diversifikasi company besar kayak gitu, kalau ada isu-isu yang kurang enak gitu, itu pasti muncul di berita, di portal news dan segala macam. Dan kita sebagai netizen pasti ngelihat lah, oh gue punya di reksadana saham gue ada saham ini nih, Ya. gimana nih performance-nya dan segala macamnya. Nah itu membuat dengan adanya si transparansi itu kita bisa lihat nih portfolio kita itu berat di misalkan sektor mana, Ya. dan sektornya itu apakah kita believe di sektor itu. Dan kalau kita udah tahu sektornya apa dan udah tahu emitennya apa, kalau kenapa-napa, kalau emiten besar pastilah newsnya itu nyampe ke kita. Menarik. Jadi diversifikasi itulah kenapa 50% return 3 tahun terakhir itu jadi angka yang sangat seksi. Karena itu hasil sudah dengan risk yang serendah mungkin. Ya, direndahkan, sangat direndahkan diversifikasi untuk nggak stock picking di satu Dengan saham. risk yang serendah mungkin, yang memungkinkan, tapi returnnya bisa 50% dalam 3 tahun terakhir itu sangat seksi. Makanya itulah kenapa pot fund high dividend 20 itu masuk ke top 5. Betul. Ya karena kalau bukan bentuknya adalah reksadana, maka kan nggak ada diversifikasi. Nggak ada diversifikasi. Betul. Jadi kalau pemain rata-rata dulu belum main di diversifikasi, maka pemain yang non diversifikasi ini resikonya adalah kalau misalkan dia cuma main di satu sektor, banking terus banking A, atau biasanya satu saham. ya dia main sendiri. Betul. Sedangkan kalau di reksadana ini kan diaturin sama manajemen yang Manajer investasi, betul. yang sangat sudah sangat berhitung dan mengelola uang yang signifikan. Jadi tentu cara menganalisa berita, inside information, kalau bisa disebut inside information gitu kan. Tapi apapun itu cara analisanya pasti diambil yang paling tepat Betul. dibandingkan kalau kita cari informasi sendiri. Betul. Makanya reksadana saham ini sangat cocok untuk kayak kita berpikirnya adalah pilihan sahamnya ini udah dipilihin oleh manajer investasi. Dan kita bisa melihat otak dari manajer investasi itu dia milih saham apa. Misalkan sahamnya A gitu. Porsinya dari total keseluruhan portfolio berapa persen? Misalkan 15% dibeliin saham A, 20% dibeliin saham B, 10% dibeliin saham C. Kita bisa melihat, oh manajer investasinya meracik produknya seperti ini. Kita bisa lihat realnya seperti apa. Sebelumnya reksadana saham kita kan, oh manajer investasi udah meracik, saya tinggal ikutin beli aja. Betul. Ikutin beli aja ke mereka. Tapi kalian tidak bisa bermain dengan momentum. Betul. Momentum. Jadi kalau misalkan jam 10 ada good news tentang Nggak ada, finance. udah hilang. Ya kan? Jam 10 pagi ada good news Nggak tentang bisa finance. ngapa-ngapain. Kalau saya bertransaksi reksadana saham biasa, Iya. saya beli jam 10, masukin duit 10 juta, jebret. Saya bakal dapatnya harga akhir hari anyway, bukan harga jam 10 gitu. Iya. Dimana jam 11-nya udah naik, jam 2-nya udah naik gitu, karena ada good news gitu. Iya. Tapi dengan reksadana saham Power Fund Series ini, Menarik. kalian lihat jam 10 ada berita menarik gitu. Kalian tahu, oh karena transparan kelihatan nih sahamnya apa aja. Oh sahamnya kebanyakan misalkan banking, finance gitu ya. Oh ini saya mau take advantages di sini untuk kayak mendapatkan harga yang rendah sebelum naik. Kalian execute jam 10, kalian mendapatkan harga jam 10 sebelum harga itu naik. Beda dengan reksadana saham yang biasa, kalian execute jam 10 tetap aja harganya dapatnya harga akhir hari. Yes. Real time, benar, real time tuh bukan hanya bicara tentang kecepatan pengambilan eksekusi, tapi juga keterlibatan customer. Keterlibatan customer, betul. Jadi kita bisa bilang adalah porsi dari sahamnya itu diracik oleh MI, tapi momentum masuknya kita bisa ambil alih di situ, gitu. Ambil alih di situ dengan adanya real time. Karena ini aku selalu bilang ke teman-teman yang kayak kita biasa main dan juga bilang Dad lo di pot ya, terus dia nanya kayak pernah denger nih tentang Power Fund Series ini bedanya apa sih? Kita bilang bahwa lo main saham nggak? Main gitu. Nyadar gak saham itu di jam market itu goyang? Iya, gue sering pantengin gitu kata dia. Terus lo tahu reksadana saham? Tahu gitu, yang dikelola MAMI dan juga
biasanya gue belinya itu ya udah gue masukin Iya. duit, nanti 2 hari 3 hari lagi baru masuk portfolio gitu. Nah aku kasih tahu bahwa ini ada power fund series di mana dia itu real time harganya nggak menunggu akhir hari, dan saat real time itu langsung masuk portfolio. Misalkan harganya jam 10, misalkan taruhlah 300 gitu. Terus jam 10 lewat 10 harganya misalkan 310 gitu ya. Aku udah beli jam 10. Itu langsung kelihatan, oh aku langsung dapat gain segini dengan rentang waktu yang cukup pendek gitu. Menarik. Jadi bener-bener kita mark to market gitu. Menarik. Aku agak penasaran tapi tolong dijawab sesopan mungkin, Ya. Mas Dodi. Menurut Mas Dodi, ekosistemnya retail investor di Indonesia dibandingkan tetangganya di Asia Tenggara atau mungkin Asia secara keseluruhan, Ya. seperti apa? Ekosistemnya retail investor di Indonesia dibandingkan ekosistem retail investor di Asia Tenggara. Oke, kalau dilihat dari ekosistem, aku jujur belum terlalu riset banyak di situ. Tapi kalau di kita melihatnya di Indonesia ini kurang yang namanya yang tadi untuk kayak dapetin voice customer. Pertama itu untuk kayak mau tahu customer seperti apa. Karena kan dana keluaran reksadana di Indonesia tuh agak stagnan di mungkin 3-4 tahun terakhir di angka 400-500 triliun itu gak kemana-mana gitu. Harusnya kan dengan jumlah investor naik yang signifikan, tapi dana kelolanya nggak naik, itu kan harus tanda tanya ke kita sebagai pemain di sektor. Kok bisa terjadi gitu? Iya. Pemainnya bertambah sangat signifikan tapi dana kelolaannya stagnan gitu ya? Stagnan betulnya, itu membuat kita juga bertanya-tanya bahwa kenapa stagnan, nggak inline gitu dengan investor yang segitu pesatnya naik gitu. Nah, Apakah setiap kali orang sudah nyaman dan semakin besar, dia nggak invest lewat Indonesia lagi? Nah itu harusnya sih enggak ya, karena kenyamanan itu mungkin kalau di beberapa orang yang lebih ke arah investment, dia udah tahu bahwa investment ini cocok untuk dia nyaman. Harusnya dan- dilanjutin kan? Harusnya dilanjutin dan bertambah duitnya kan, Iya. gitu. Nah itu dia yang membuat kayak kita juga Ipotfund sendiri, makanya kita mengadakan survei. Salah satunya adalah setelah kita bedah itu reksadana saham yang paling kecil portionnya. Kenapa sih orang nggak mau berinvestasi di reksadana Ya saham? itu tadi nggak transparan, nggak bisa Betul. real time. Karena kalau kita lihat reksadana saham itu penting karena untuk mengumbar namanya inflasi Oh, dan jelas, segala macamnya ya kan. jelas. Reksadana pasar uang kan mungkin ya 4-5%, kalau pendapatan tetap 7-8% gitu ya. Yuk, mungkin 6-8% lah paling bagus. Saham ini kan Ya. 3 tahun 50%, berarti ya per tahunnya bisa di angka 15%. Jadi kalau retail investor sekarang 13 juta, itu rata-rata paling besar mayoritas tuh reksadana. reksadana. Reksadana ada tadi pasar uang, saham, fixed income. Itu return yang paling besar potensinya ada di saham. Iya, pasti di saham. Karena kan risknya juga lebih tinggi, returnnya pasti lebih tinggi. Lucunya reksadana saham paling kecil dibandingkan semua reksadana lain. Betul, AUM-nya paling kecil dibandingkan reksadana si pasar uang dan juga Artinya fixed income. walaupun itu pemain reksadana, itu mayoritas dari pemain retail. Tapi faktanya dari semua reksadana yang dipilih, mereka ngambil reksadana yang returnnya jauh lebih kecil daripada reksadana saham. Betul. Tapi kalau kita ngomong tentang high risk, high return, logikanya risknya itu kan kelihatan dari paparan historical data lah gitu ya. Historical ya betul. Tapi faktanya kan tetap nggak membuat orang masuk. Ya, salah satunya jelas, salah satu transparansi. Makanya tadi aspirasinya kalau bisa dibikin ya semua transparansi. Karena kalau semua transparansi orang jadi lebih ngerasa tenang. Karena kalau hanya top 10 ya jelas kita nggak tahu. Ya Sisanya. top 10-nya mah pasti gitu-gitu aja lah. Dia nggak mungkin Iya, yang betul. gimana gitu kan. Nah tapi Betul. kalau top 20-nya bagaimana kan gimana gitu. Betul, kita nggak tahu. Terus yang tadi kalau tentang itu jangan remehin 1-2 hari pencairan uang atau withdraw atau apapun namanya. Karena kadang-kadang kita memang lagi butuh dan itu kita juga mau masukin ke tempat lain sebenarnya. Kita lagi lihat berita. Oke, menarik. Kayaknya dapat momentum nih kalau kita main di instrumen yang lain. Betul. Terus pas kita cairin kita nggak tahu mau 2 hari, mau 3 hari, mau 4 hari, mau 5 hari, mau 6 hari. Itu garansi itu penting. Nggak harus 2 hari mungkin. Betul. Tapi at least kalau mereka bisa garansi, Garansi. di 3 hari, 4 Betul. hari, itu udah hal Kepastian. yang berbeda. Ya, kepastian itu berbeda. Benar, karena rata-rata yang kita mungkin semuanya pernah dengar bahwa namanya dana darurat ditaruh jadi yang tadi itu. Karena kenapa? Darurat butuhnya cepat dan pasti gitu. Kalau darurat gitu kan. Harusnya. Harusnya darurat dan pasti. Makanya di money market udah benar gitu. Kenapa reksadana saham nggak bisa? Makanya kita bikin reksadana saham. Kalian bisa kok. Kita bisa bilang kayak dana darurat ditaruh situ karena volatilitasnya nggak
ini saham dan kalian bisa lihat anyway dalamannya apa aja untuk taruh di situ, dan kalau misalkan ada apa-apa bisa ditarik dan kita pasti cair 2 hari gitu. Jadi lebih berani untuk kayak orang itu menaruh yang lebih ke sedikit risknya ditambah demi mendapatkan return yang jauh lebih bagus dibanding yang si money market ya kita Benar. ngomongnya. Ini karena kebetulan ngomong sama headnya ya Mas Dodi. Sebenarnya secara regulasi gimana sih kalau misalnya ada sebuah entitas mendirikan reksadana saham, ternyata bukannya dapat return malah merugi, itu memungkinkan terjadi? Sangat memungkinkan. Kalau Dan ada. merugi berturut-turut, apakah itu kayak semacam lisensinya bisa dicabut? Atau ya enggak, itu kan ya memang ini permainannya yang nggak bisa dipastikan untung. Betul. Enggak sih, lisensinya nggak dicabut, tapi lebih ke arah trust customer terhadap produk tersebut pastinya lemah sekali gitu, lemah sekali. Pertama kayak misalkan reksadana saham ini udah nggak transparan, terus kayak returnnya tidak menarik gitu kan, tidak menarik dalam artian banyak rugi terus gitu. Jadi apa yang mau dijual gitu? Makanya kita butuh banget retail investor yang kritis. Dia ngelihat historical return, dia ngelihat kayak oke, dalamannya apa aja. Dan juga proses-proses di dalamnya kayak tadi misalkan subscribe-nya bisa real time dan segala macam. Kita butuh yang kayak gitu supaya balik lagi keuntungannya ke retail investor gitu. Yeah. Tapi kalau dari segi reksadana saham yang rugi terus menerus, apakah akan dicabut lisensinya? Enggak gitu. Oh, tapi itu akan ya udahlah mati dengan sendirinya. Mati gitu ya. dengan sendirinya, kadang nggak ada trust, nggak ada customer atau investor yang mau masuk ke produk tersebut. Sesulit apa bikin sebuah entitas reksadana saham? Sesulit apa? Kalau dari berkaca dari teman-teman manajer investasi, mungkin banyak pertimbangan yang harus dia lakukan adalah dari sisi risk and reward yang mau dia kasih. Risk and reward dalam arti resikonya seberapa dan juga targetnya mau berapa sih return dari reksadana yang dibikin. Apakah reksadana saham ini emang bener-bener yang dibuat maunya Optimis banget gitu ya. optimis banget gitu, returnnya tuh menarik banget gitu, atau lebih karena yang penting mau mengalahkan IHSG aja gitu. Nah itu balik lagi ke situ, sisanya tinggal kita meracik produknya dan apakah mau mengikuti indeks atau tidak gitu. Mengikuti indeks tuh ada indeks-indeks yang udah dibuat oleh regulator anyway. Tapi realistisnya harusnya rata-rata reksadana saham setidaknya sedikit atau lebih tinggi daripada IHSG dong. Atau enggak begitu juga? Nggak begitu juga, banyak yang di bawah IHSG. Karena kalau di bawah Ada IHSG buat apa dibikin reksadana saham? Maksudnya gitu itu ya. itu dia makanya jujur aja di tahun ini mungkin ada beberapa, karena aku sering ngelihat ini juga ya sosial media dan segala Yeah. macam, banyak orang yang bilang reksadana saham ini sebelum ada Power Fund Series, reksadana saham high risk low return. Oke. Kita langsung berpikir kayak oke, sampai kantor iseng lihat bener gak sih, tapi memang High risk, low banyak kita bilang reksadana saham yang Yeah. kalian lihat aja compare ke IHSG, di bawah IHSG ada. Sekarang kalau secara fakta kan kita reksadana kan pilihannya cuma 100-an doang kan. Ya 100 lebih ya. Ya, seenggaknya itu ada, apakah setengahnya di atas IHSG? Udah pasti dong ya. Kayaknya nggak sampai setengahnya. Di atas IHSG-nya nggak sampai Nggak setengah. sampai setengahnya. Ya, mungkin itu juga salah satu yang bikin orang akhirnya retail investor ngerasa gimana sih? Betul. Ini kok ya udah daripada pusing kok taruh aja IHSG kalau gitu kan. Bener. Makanya kita bisa bilang adalah pertama beberapa banyak reksadana saham yang di bawah IHSG dan udah di bawah IHSG kita nggak bisa ngeliat dalamannya apa. Jadi kayak ibaratnya kalau misalkan ya, contohnya aku selalu percaya bahwa kalau kita kalah kita harus bisa menang. Dalam artian gini, Oh, menarik. kalau kita dalam investasi reksadana saham, ternyata aku di bawah IHSG, aku bilangnya kalah atau minus, aku bilangnya kalah. Tapi aku bisa menang dalam arti, gue belajar, saya belajar. Apa yang membuat saya kalah? Karena saya lihat, saham ini nih yang bikin saya kalah. Saham ini yang memberatkan harga reksadananya jadi turun. Ada yang bikin, pastikan dari kumpulan saham, ada yang bikin naik, ada yang bikin turun. Ternyata lebih banyak yang bikin turun atau cuman 2 yang bikin turun tapi bikin turunnya tuh jauh banget gitu. Beban nih. Banget ya, beban banget. Nah itu menurut saya win bagi saya. Saya belajar, saya ngertinya adalah ini harus saya analisa karena ini momennya. Jadi Tapi kalau kita hanya tahu top 10-nya, ya kita nggak bisa ada win di situ. Betul, Kan makanya- harusnya either you win atau you learn. Ya. Kalau ini kan nggak ada. betul. Nggak ada learn-nya Enggak maksudnya. ada learn-nya, betul. Jadi ini loss no learn. Jadi kita bisa bilang bahwa nah ini adalah kayak kita bilang bahwa nggak bisa nih kayak gini gitu. At least kalau performanya jelek,
kalian bisa menampilkan semuanya. Jadi orang tahu ibaratnya kalau kita kalah, kalian kalahnya karena ini. Jadi kayak ya udahlah. Dan menurut saya itu fair. Fair. Karena jujur aja, saya tuh kalah beneran sama sengaja dikalahin kan sesuatu yang berbeda ya. Betul. Nah ini soalnya gini, kalau kita bahas saham reksadana itu nggak bakal lari dari teori konspirasi lah. Oke. Teori konspirasi sederhana yang ini kalah atau lagi dikalahin. Saya nggak mau jelasin lebih detail nih kan. Tapi sederhananya kalau kita tahu semua portofolionya, ya kita tahu kapan kita dikalahin. Orang real time pricing dan portofolionya clear kita Real lihat. time. Nah Real kalau time itu juga. cuma kelihatan top 10-nya, ya mana kita tahu kita lagi kalah atau dikalahin. Maksudnya lagi sengaja dikalahin. Nah kalau kita ngeliat portofolio semua dan kita ngeliat real time kan, seenggaknya kita tahu oh ini potensi beban. Dan seenggaknya kalau kita kalah pun kita jadi takutnya gini loh. Gara-gara stylenya sangat tertutup, eksklusif, udah returnnya kecil, resikonya besar dan segala macam. Terus hanya bisa transaksi lewat NAB harian. Akhirnya udahlah, terlalu nggak worth it buat dijalanin. Itu pun kalau kalah, kalau kita di saham kita sendiri yang pencet, kita sendiri yang kalah, kita tuh ada pembelajaran kayak, Ya, oh berarti saya betul. salah baca analisa gitu. Betul. Itu sense-nya hilang dari reksadana saham selama belum ada Power Fund Series. Betul. Sense itu hilang. Tapi di sisi lain, returnnya juga nggak semenarik itu. Artinya jadi kayak ya ini lose-lose solution. Ngapain ada lose-lose solution? Betul. Udah cairannya juga ribet, maksudnya nungguin kita nggak pasti dan up to 7 hari. Ya akhirnya ya gimana enggak, reksadananya akhirnya paling kecil. Itu udah logika dasar lah. Betul. Dan apa yang dilakukan sama iPod Fund di Power Fund Series menurut saya itu clearly harus disebut new standard. Ya, Karena bahkan itu benar-benar standar. Tapi yang standar aja sekarang itu satu-satunya sekarang. betul. Saat ini masih satu-satunya. Betapa menyedihkannya retail investor dari sudut pandang ekosistem. Bahkan mungkin kalau kita bilang begitu kan bukan cuma di Indonesia. Ya reksadana saham luar pun juga ya top 10-nya yang di-share. Yang reksadana luar apakah ada yang share transparansi 100% portofolio? Kalau misalkan reksadana luar sama top 10-nya juga fun fact sheet-nya. Kecuali ETF, kalau ETF-nya full 100%. Apakah kalau di negara-negara luar reksadana sahamnya juga lebih kecil daripada reksadana pasar uang dan lain sebagainya? Aku belum riset banyak sih di situ, sayangnya. Tapi di Indonesia yang pasti ini paling minim. Di Indonesia reksadana saham paling minim dan seenggaknya harapan saya justru dengan adanya iPod Fund dan kejeniusan Mas Dodi. Tadi yang saya senang adalah Mas Dodi tuh mention tentang kalau kamu memang mentalnya penjudi, ya itu memang benar yang kamu lakuin saat kamu main di investasi bodong karena mentalnya penjudi. Betul. Tapi kalau mentalnya investment nggak begitu. Tapi faktanya jujur aja, Ya. kalau kita mentalnya investment sekalipun, terus kita mainnya di reksadana saham yang tertutup, eksklusif, itu seperti berjudi. Karena kita tidak tahu setengahnya Iya. apalah. Iya. Almost setengah kita nggak tahu. That's why yang kita bisa tahu cuma 40-60%. Sisanya adalah saham, tapi nggak tahu sahamnya apa Nah, gitu. itu kan jadi sama seperti semi berjudi dong. Betul. Kita bilangnya adalah kayak ya kalian cuma bisa ngelihatnya tutup satu mata gitu. Sekalipun saya tahu 100% portofolionya aja, itu saya harus analisa lagi. Dan belum tentu semua orang akan bacain. Tapi seenggaknya dengan dibuka tuh secara psikologis, saya tuh memahami bahwa nggak ada yang ditutupin dari sini. Safe. Bener-bener kayak lebih ke arah pure 100% dikasih tahu dan kalian itu safe. Oh ini sahamnya. Walaupun kita bisa bilang ya real time investor apakah bakal menganalisa. Mungkin ada yang menganalisa tapi at least namanya kita tahu bisnisnya apalah gitu. Exactly. Menarik. Saya sangat apresiasi yang dilakukan iPod Fund. Menurut saya ini seperti restoran pertama kali bikin open kitchen. Oke. Ini seperti pertama kali ada fast food. Sebelum ada McDonald dan fast food kan, orang nunggu di restoran tuh lamanya bukan main. Makanya fast food chain itu akhirnya meledak saat McDonald jalan ini karena dulu orang nunggu restoran tuh ya bisa kita nonton film di McDonald itu kan kita lihat buset. Zaman dulu restoran kita bisa nunggu setengah jam 1 jam. Ya Fast food itu ngerubah industri. benar. Ya 1 hari, saya harap 1 hari, mungkin di waktu yang dekat 5 tahun, entah 7 tahun. 1 hari yang dekat, saya berharap apa yang dilakukan iPod Fund hari ini di Power Fund Series itu sesuatu yang sangat standar dan semua reksadana saham sudah melakukannya. Dan di 1 hari itu mungkin iPod Fund sudah punya terobosan yang lebih gila lagi. Ya Pasti. Ya betul. Iya kan? Saat mereka masih berusaha menyusul apa yang iPod Fund lakukan sekarang, iPod Fund sekarang udah mikir yang lain lagi pasti nggak mungkin mikirin ini doang. Betul. Kita pastinya tetap menampung dari yang namanya pain point dari retail investor, masukan-masukan dari retail investor untuk membuat produk yang benar-benar ramah untuk mereka. Gitu. Menarik. Sekali lagi saya apresiasi buat iPod Fund karena selain standar teknologi transparansinya,
real time pricing, terus kecepatan pencairan yang dijamin 2 hari. Yang paling penting buat reksadana saham adalah please fokus ke returnnya. Lihat returnnya. Karena kalau returnnya jadi bawah IHSG, ya kalau di bawah tipis-tipis mungkin masih, tapi kalau di bawahnya IHSG terus beberapa tahun begitu, buat apa ada reksadana saham? Nah dengan Power Fund Series punya top 5, saya harap itu kan ngejaga standar. Ya. Good job. Thank you Mas Dodi buat waktunya. Thank you Mas. Mas Dodi mungkin ada key takeaways poin terakhir untuk penonton. Oke. Thank you Mas Adit. Jadi iPod Fund sendiri membuat produk ini benar-benar kayak kita mau meluncurkannya itu adalah fokusnya adalah ke retail investor. Dimana kita set new standard yang tadi kita udah bahas bahwa yang namanya reksadana saham itu pertama itu namanya saham harus real time. Kalian bisa ambil momentum di kalian mau. Kedua, kalian itu harus ngerti atau harus tahu exactly 100% duit kalian itu dibelikan saham apa. Makanya kita punya namanya transparansi 100%. Kalian bisa cek di aplikasi kita, ada di portfolio composition file, cukup gampang. Kalian gak usah beli, kalian lihat dulu aja gitu biar kalian tahu oh ini bener 100% atau enggak sih. Dan yang ketiga, masalah pencairan. Pencairan itu kita garansi 2 hari. Ini pastinya senang bagi teman-teman yang biasanya tiap hari oh udah masuk belum ya ke RDN dan segala macamnya untuk ngecek tiap hari. Dan yang terakhir, Power Fund Series ini tidak membunuh karakter dari reksadana saham yang sekarang ada. Jadi kita memberikan opsi, tidak menghilangkan sama sekali apa yang ada di reksadana lama. Jadi kalian tetap bisa bertransaksi dengan harga akhir hari. Jadi kalian masukin duit dulu, baru nanti di akhir hari kalian dapat harganya dan mungkin 1, 2 hari, 3 hari ke depan kalian baru masuk portfolio atau kalian mau melakukannya secara real time. Jadi kalian melihat harga yang kalian lihat di layar. Kalian mau execute harga yang terlihat di layar, kalian bisa real time transaction dan langsung masuk ke portfolio. Itu adalah option tambahan yang kami berikan ke retail investor. Jadi kalian bisa benar-benar take momentum di sini. Selain 4 itu, kita juga Power Fund Series ini karena kita sangat pro retail investor. Minimum buying dari Power Fund Series ini cukup rendah. Kita ada beberapa produk yang harga NAV atau NAB-nya itu di bawah 1000. Misalkan ada yang 500, ada yang 700, ada yang 1000. Kalian bisa beli mulai dari 1 unit. Jadi ada yang 200 perak, 500 perak, 700 perak gitu. Nah itu sangat-sangat kita bisa bilang adalah saat orang mau mendapatkan benefit dari sebuah produk, kalau cuman dari teori aja itu kurang dapat. Kalian bisa mencoba mulai dari Rp1.000 di Power Fund Series ini untuk mendapatkan experience beli reksadana real time, transparan 100%, langsung masuk porto, cairin langsung 2 hari nyampe dan segala macamnya. Kalian silakan coba di aplikasi kita. Dan pastinya investment jangan lupa. Investment tetaplah investment. Kalian punya kehidupan di mana kalian bisa menyerahkan sebagian tanggung jawab dari investasi itu ke manajer investasi. Dan kalian tetap bisa beraktivitas secara biasanya. Menarik. Founders, folks, kalau setiap founders atau head dari suatu bisnis melakukan disrupsi seperti yang dilakukan iPod Fund, menurut saya Indonesia harusnya maju lebih pesat. Kalau hanya mengikuti apa yang sudah ada, amati tiru, itu terlalu standar dan itu terlalu sering terjadi. Tapi cobalah berpikir gimana caranya saya bisa set new standard di industri yang dimanapun teman-teman ada. Seperti iPod Fund set new standard di dunia reksadana saham, set new standard juga di industri masing-masing sampai kompetitor merasa kalau saya nggak ngikutin kalian, saya nggak bisa relevan. Ngikutin aja hanya menjadi relevan. Thank you folks. Bye.